Halo Rek, gimana? THR-nya masih ada tidak? Selamat datang di channel ABC, Agus Bisa Cerita. Membahas alur film mulai dari drama, aksi, misteri, hingga fantasi. Semua tersaji, penuh sensasi. Langsung weyore, ngene ceritone. Kisah dimulai di negara Jepang. Tersembunyi kisah kelam tentang sebuah kota terkutuk. Setiap 50 tahun sekali, iblis bangkit merasuki satu jiwa malang untuk memulai pembantaian brutal dan menebar teror yang melumpuhkan seluruh kota dalam ketakutan. Hanya segelintir yang tahu kebenaran ini, dan hanya satu yang cukup berani untuk menghentikannya. Memperlihatkan kediaman seorang bos Yakuza, megah, sunyi, tapi dipenuhi aura mencekam. Sang bos menerima kabar tak menyenangkan. Salah satu mitra bisnisnya memilih pengamanan dari kelompok lain. Bukan dengan amarah terbuka, melainkan dengan dingin dan senyap, ia memanggil salah satu anak buahnya ke depan. Tatapannya tajam, suaranya pelan, namun menggigit. Amarahnya tak ditujukan pada sang pengkhianat, tapi pada siapapun yang cukup sial berada di hadapannya. Hai. Di luar, sosok misterius mulai menumbangkan para penjaga cepat dan mematikan. Darah berceceran dari jendela jadi pertanda teror yang datang. Saat ancaman terasa nyata, si bos buru-buru diamankan. Tapi belum jauh melangkah, bayangan jatuh dari atas, dan kekacauan pun dimulai. Dan ya, perkenalkan, dia adalah Shuhei Sakata, pembunuh bayaran legendaris yang dijuluki Iblis Kota Shinjo. Seorang solo fighter sejati selalu bekerja sendiri, dan tak pernah sekalipun gagal dalam menyelesaikan misinya. Selesai dengan para keroco, kini Sakata harus berhadapan dengan pengawal pribadi si bos. Bertubuh besar, tampak tangguh, dan cukup lihai dalam pertarungan. Tapi tubuh kekar dan teknik kasar tak cukup untuk menjatuhkan seorang Sakata. Setelah membuntungi tangan si pengawal dengan golok pusaka, Sakata melangkah tenang menuju kamar atas. Di sana, si bos, yang tadi tampak kejam dan tak tersentuh, kini gemetar, mentalnya runtuh melihat sosok yang jauh lebih sadis berdiri di ambang pintu. Tanpa banyak bicara, Sakata mengayunkan goloknya. Dan disinilah muncul sosok Akira Fujita, sahabat lama Sakata sekaligus agen yang selama ini memberinya misi. Ternyata pembunuhan sang bos Yakuza tadi adalah misi terakhir Sakata sebelum ia pensiun. Kini, setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang kematian, Sakata memilih mundur. Setibanya di rumah, Sakata langsung disambut hangat oleh putri kecilnya yang lucu. Lalu pelukan lembut dari sang istri menyusul. Suasana terasa damai, hangat, dan normal. Inilah kehidupan yang selama ini ia impikan. Jauh dari darah, jauh dari kekejaman. Namun, saat Sakata baru selesai mandi dan hendak menemui keluarganya kembali, beberapa pria bertopeng menyerbu rumahnya. Sakata sempat melawan, tapi lumpuh saat keluarganya dijadikan sandera. Dalam sekejap, darah kembali tumpah, bukan karena misi, tapi karena kehilangan. Sang pemimpin bertopeng iblis bertanduk pun angkat bicara, mengucapkan terima kasih pada Sakata atas jasanya membantai semua kelompok kriminal di kota Shinjo. Semua ancaman telah lenyap, kecuali satu. Ancaman itu adalah Sakata sendiri,
Karena itulah mereka datang untuk menghabisinya. Demi kedamaian kota Shinjo yang tak menyisakan tempat bagi sang iblis terakhir. Sang pemimpin bertopeng iblis bertanduk pun angkat bicara mengucapkan terima kasih pada Sakata atas jasanya membantai semua kelompok kriminal di kota Shinjo. Semua ancaman telah lenyap, kecuali satu. Ancaman itu adalah Sakata sendiri. Karena itulah mereka datang untuk menghabisinya. Demi kedamaian kota Shinjo yang tak menyisakan tempat bagi sang iblis terakhir. Waktu berlalu, Sakata ternyata masih hidup. Peluru itu tak membunuhnya, tapi membuatnya lumpuh seumur hidup. Tubuhnya hancur, tapi dendamnya tetap hidup. Orang yang paling berjasa dalam menyelamatkan Sakata adalah Akira. Malam itu, ia datang tepat waktu dan membawanya ke rumah sakit. Bahkan setelah 12 tahun berlalu tanpa imbalan apapun, Akira tetap setia, memberi Sakata tempat tinggal sederhana dan pengasuh yang merawatnya setiap hari. Tampak sang wali kota, Sunohara, berdiri dengan senyum penuh percaya diri. Sudah 12 tahun ia memimpin kota Shinjo menjadi kota yang aman, nyaman, dan berkembang. Kini, ia tengah membangun resort mewah penuh hiburan. Katanya, demi meningkatkan perekonomian kota dan kebaikan bersama. Dalam sesi tanya jawab, seorang jurnalis menyinggung soal kasus orang hilang. Sunohara panik, lalu membentak, "Mana buktinya?" Sontak, moderator langsung mengalihkan sesi. Suasana pun tegang dan penuh curiga. Ternyata, data yang dimiliki sang jurnalis berasal dari mantan anggota Yakuza yang dibayar untuk membocorkan informasi. Intinya jelas, Sunohara, sang wali kota, tak sebaik yang dikira. Di balik citra bersihnya, tersimpan banyak hal mengerikan yang tak diketahui publik, dan jurnalis itu kini semakin tak sabar untuk membongkarnya ke permukaan. Hah? Muncullah pria bertopeng iblis merah. Ia memecahkan kaca mobil dengan brutal, lalu berlari mengejar si jurnalis tanpa ampun. Setelah sang jurnalis tewas, muncullah pria lain. Kali ini memakai topeng kakek tua. Dengan suara tenang tapi mengancam, ia memaksa mantan anggota Yakuza berlutut dan memasukkan pistol ke mulutnya. Kini satu-satunya orang yang tahu kebusukan sang wali kota telah lenyap. Kembali ke Sakata, yang malam itu diajak jalan-jalan oleh sang pengasuh. Tiba-tiba seorang pria muncul dan menikam dari belakang. Ternyata itu adalah si pengawal bertubuh besar yang tangannya dibuntungi di awal cerita. Namun, saat menyadari Sakata kini lumpuh dan kehilangan ingatan, amarahnya sirna. Balas dendam tak lagi berarti. Ia pun pergi membiarkan Sakata tergeletak tak berdaya di tengah malam yang sunyi. Sakata dilarikan ke rumah sakit, dijaga 2 orang. Seorang kapten polisi datang menyuap penjaga agar keluar. Kini ia berdiri di sisi ranjang menatap Sakata. "Hisashiburi da na, Sakata. Hinadaku ni konna karada ni natte shimau." Setelah memastikan bahwa itu memang Sakata, kalian akan terkejut. Si kapten polisi ternyata adalah salah satu pelaku penyerangan ke rumah Sakata 12 tahun lalu. Dialah sosok bertopeng kakek tua. Dan saat wajah itu muncul di depan matanya, Sakata yang selama ini lumpuh tiba-tiba bisa menggerakkan mata dan jarinya. Dan dari sinilah semuanya mulai berubah.
Tak lama, dua petugas kembali dan terkejut melihat si Kapten kini memakai topeng. Saat mereka sibuk mengangkat Sakata kembali ke ranjang, Kapten tiba-tiba meraih pistol milik salah satu dari mereka. Ya, salah satu dari dua petugas itu ternyata masih komplotan si Kapten. Yang dibunuh barusan, seorang polisi jujur yang bisa mengancam karier kotornya. Seorang dokter yang tak sengaja melihat kejadian dari luar langsung ditarik masuk ke dalam. Dan kalian pasti sudah bisa menebaknya. Sakata tiba-tiba bangkit, tepat saat mereka lengah. Tanpa peringatan, ia menyerang. Ternyata tenaganya perlahan telah pulih. Dan sekarang, kalian bisa lihat sendiri apa yang terjadi ketika sang iblis kota Shinjo kembali beraksi. Mengandalkan apapun yang ada di sekitarnya, Sakata lebih seperti binatang terluka yang haus balas dendam. Ia mencoba mencekik si Kapten dengan selang, gagal. Tapi ia tak berhenti. Dengan cepat, ia meraih tirai tempat tidur, membelitkannya ke leher si Kapten. Target pertama tumbang. Selanjutnya, beralih ke pabrik narkoba milik para topeng iblis. Dikelola oleh anak buah si topeng iblis bertanduk satu. Mereka baru saja mendapat kabar mengejutkan. Sakata masih hidup dan kemungkinan besar akan datang untuk menuntut balas. Beralih ke topeng serigala, koordinator penyeleksi ani-ani baru dari luar kota. Saat ia tengah bersiap mencicipi salah satu dari mereka, peringatan tentang kebangkitan Sakata datang. Tapi dengan penuh percaya diri, ia hanya tersenyum dan berkata, "Biar aku yang temui dia dulu." Dan kalian mungkin akan terkejut saat mengetahui ternyata Akira adalah, ya, ternyata 12 tahun lalu, Akira turut terlibat dalam pembantaian keluarga Sakata. Dialah yang menjual informasi dan identitas asli Sakata demi uang. Seluruh bantuan yang ia berikan selama 12 tahun ini bukan karena setia, tapi karena penyesalan. Setelah menembak Sakata dari belakang, Akira dan asistennya membawa jasadnya ke pabrik milik topeng bertanduk satu, sesuai perintah pimpinan. Setibanya di sana, setelah memastikan jasad itu memang Sakata, mereka langsung melemparkannya ke mesin penghancur sampah. Namun, sesuatu terjadi. Ya, Sakata ternyata masih hidup. Semua ini adalah rencana Akira yang diam-diam memihak sahabat lamanya dan memalsukan kematian Sakata demi membantunya membalas dendam. Namun, topeng tanduk satu yang terus memantau lewat CCTV menyadari ada yang tidak beres. Tanpa ragu, ia langsung menghubungi penjaga gerbang. Sakata mengamuk di pabrik, brutal, cepat, tanpa ampun. Tanpa banyak omon-omon seperti Presiden Konoha, ia membantai semua penjaga. Inilah kembalinya iblis kota Shinjo. Setelah menghabisi semua penjaga, Sakata langsung menuju ruang topeng tanduk satu. Tapi terlambat, si tanduk satu sudah di luar, memegang ponsel, siap memicu ledakan.
Setelah mengira Sakata tewas dalam ledakan, si tanduk 1 langsung melapor pada pimpinannya dengan nada puas. Namun tak lama, muncullah sosok terbakar amarah. Ya, muncullah Akira, menabrak si tanduk 1 hingga pingsan. Terluka parah dan diambang ajal, Akira akhirnya jujur tentang perannya dalam kematian keluarga Sakata. Namun, karena banyak omon-omon di kapal tua, Sakata menginterogasi si tanduk 1. Saat mengancam akan membantai semua yang terlibat, ponselnya berdering dari sang pemimpin. Dengan suara dingin, ia berkata, "Anakmu masih hidup." Sakata. Bukan itu saja, sang pemimpin ternyata adalah wali kota Sunohara sendiri. Sosok terhormat di mata publik, namun menyimpan rahasia kelam di balik kebaikannya. Target kedua, wajahnya sudah remuk. Kita beralih pada Ryo, putri kandung Sakata, dulu kecil, kini remaja. Di sisinya serigala bertopeng ayah penuh kasih, merawat dan melindungi. Namun di balik perhatian itu, tersembunyi niat busuk menunggu Ryo cukup usia untuk menjadi korban berikutnya. Ryo, kiyotsukete na. Ryo, gadis remaja berbakat, menekuni hobi memanah dan telah menjuarai berbagai kontes Konoha. Sementara itu, Sakata mendatangi kawan lamanya. Satu-satunya orang yang mungkin tahu di mana si topeng serigala bersembunyi. Tanpa buang waktu, Sakata menerobos masuk ke kediaman si topeng serigala. Di sana ia menemukan foto-foto putrinya, dari kecil hingga remaja, tertata rapi. Amarahnya memuncak. Tepat saat si topeng serigala pulang, Sakata langsung menghajarnya tanpa ampun. Ryo berdiri tegak, busur terangkat, anak panah siap melesat. Di matanya, si topeng serigala adalah ayah kandung yang selalu ada. Meski Sakata hanya terdiam, menatap mata putrinya dengan penuh luka dan rindu, Ryo tetap melepaskan anak panahnya. Ryo. Sakata kabur dengan anak panah di dadanya. Topeng iblis merah muncul, menculik Ryo sebagai sandera. Tak lama, telepon berdering dari sang pemimpin yang meminta bertemu di resort barunya. Saatnya mengakhiri semuanya. Dengan luka panah yang masih menganga, Sakata kembali ke markas lamanya. Di sana, ratusan senjata tergantung siap dipilih. Namun ia hanya mengambil satu. Golok keramatnya dan jaket lama yang jadi lambang masa lalunya dan jati diri seutuhnya. Setibanya di lokasi, Sakata mengelabui para penjaga dengan mobil kosong sebagai umpan. Sementara mereka lengah, Sakata menyelinap lewat jalur lain. Dan seperti bayangan, ia muncul tiba-tiba, membantai mereka satu persatu. Saat menaiki anak tangga menuju lantai tujuan, Sakata kembali dihadang. Puluhan penjaga datang bergelombang, satu persatu jatuh di tangan golok keramatnya.
Usai membantai penjaga yang berada di tangga, Sakata melangkah ke sebuah ruangan. Tiba-tiba, dari kegelapan muncullah topeng serigala, diperintahkan menghadapi Sakata. Pertarungan pun pecah, tapi tak berlangsung lama. Topeng serigala yang selama ini hanya jago dengan ani-aninya, tumbang dalam hitungan detik. Target ketiga tewas. Setelahnya, Sakata yang mulai kehabisan tenaga tetap memaksa melangkah menuju lantai paling atas. Tapi, bisa kalian lihat sendiri. Setelah membantai nyaris ratusan orang, Sakata langsung menuju ruangan tempat Ryo disekap. Namun, disinilah Sakata kini, ditawan seperti 12 tahun lalu. Di depannya, sang pemimpin. Sosok di balik topeng, wali kota Shinjo akhirnya bicara. Tujuannya jelas, menjadikan kota Shinjo sebagai teladan bebas dari penjahat, bersih dari korupsi. Tak ada lagi UU yang dibuat untuk kepentingan segelintir golongan seperti di Konoha. Ia melangkah pelan, mata tajam menatap Sakata. Seperti Hokage kedua, dia mengeksekusi mereka yang terlalu banyak bicara. Hilang seolah ditelan bumi. Dana dari narkoba diubah jadi jalan, sekolah, rumah sakit. Dan siapapun yang menghalangi jalannya akan dilenyapkan. Tembakan membabi buta menghantam ruangan. Kawan lama Sakata muncul. "Ryo, lari!" teriak Sakata. Ryo terdiam, suara itu mengguncang ingatannya. Suara yang sama saat tragedi 12 tahun lalu. Setelah Ryo diamankan oleh sang kawan lama, Sakata akhirnya bisa bertarung tanpa beban. Kini lawannya topeng iblis merah bukan musuh biasa. Gerakannya cepat, kekuatannya brutal, jauh di atas para penjaga sebelumnya. Sakata pun mulai kewalahan. Darah mengalir, napas memburu, tapi dendamnya belum padam. Teringat wajah mendiang istrinya, amarah 12 tahun meledak. Sakata bangkit, dan topeng iblis merah tak punya waktu untuk bergerak. Target keempat pun berhasil dikalahkan. Ternyata topeng iblis merah adalah saudara kembar sang pemimpin. Wajahnya hancur oleh luka bakar masa lalu. Tapi belum sempat larut dalam duka, sang pemimpin melangkah maju. Mengenakan topeng iblis putih kebanggaannya. Pertarungan terakhir pun dimulai. Sakata harus kehilangan tangan kirinya, ditebas dengan mudah oleh sang pemimpin. Tubuhnya terluka parah, darah terus mengucur, namun tekadnya tak runtuh. Dengan satu tangan dan sisa tenaga terakhir, Sakata kembali bangkit. Shinjo no Oni. Sakata berhasil menjatuhkan sang pemimpin. Ryo muncul menjemput ayahnya, tapi langkahnya terhenti. Ternyata topeng serigala masih hidup. Ia menembak Sakata hingga terkapar, lalu kembali berpura-pura menjadi ayah demi simpati Ryo.
Tapi Sakata dengan sisa tenaga terakhir bangkit menebasnya dari belakang. Ia lalu memeluk Ryo seperti dulu saat ia masih kecil. Sakata tewas dalam pelukan Ryo. Aparat datang, sang pemimpin terlihat masih hidup, tersenyum saat digotong. Setahun kemudian, ia menang pemilu lagi. Tapi ternyata itu saudara kembarnya. Berluka bakar dan siap melanjutkan misi gelap sang kakak. 目前に迫っています。あの一連の事件で亡くなった死の関係者全員の悲願でした。 Seperti kebiasaan sang pemimpin dulu, topeng iblis merah mengunjungi kuil, siap melanjutkan warisan sang pemimpin. Namun yang tak ia duga, Ryo muncul dari bayang-bayang, mata dipenuhi dendam. Dengan satu tembakan yang tepat, ia mengakhiri segalanya. Tamatlah riwayat komplotan topeng iblis. Untuk selamanya. Tamat. Bagaimana filmnya? Brutal bukan? Ya kejadian tentang pemerintahan di film ini tidak ada dong di dunia nyata, apalagi di negara kita. Iya kan? Iya dong. Dan yang terakhir, jadi viral alhamdulillah, jika tidak jadi amal bercerita. Sampai jumpa lagi.